Bara Suara ini adalah band yang lumayan lama yang terkenal dengan diksi-diksinya yang buset susah banget. Oh iya. Iya kan Kak? Itu tergantung intelektualitas Nah sebetulnya. karena Thank gue you. salah satunya mikir bahwa Bara Suara easy kok. Oh gitu. Iya kan? Keren. Pantes kamu. Dari awal gue lihat lu pasti Bara Suara pasti ngerti. Iya, gitu. gue tuh sehari-hari gue kalau bangun kayak "Mah, RPUL. penunggang badai mana? Iya, nyari supir gue. Anjay. Enggak pandai. Akhirnya kita ngefoto adalah bagian tebing-tebingnya itu, dan itu jadi salah satu bagian dari artwork juga. Ya udah pas di situ kita bener-bener setelah jam 7-an jam 8 gitu udah, terus gue bilang sama Yogi, cuy, gue tarik dia gitu, dia pulang aja yuk. Gue bukan takut setan ya, ngerti gak sih? Bukan takut setan, bukan takut orang, bukan takut dibegal apa segala macem. Cuman kayak emang gue nggak mau ada di situ aja. Kayak Berat ya rasanya. kayak udah disuruh pulang gitu loh rasanya, kayak terus kayak cuy, kayak udah suruh balik nih. Iya nih, gue juga. Yaudah balik yuk. Jadi ada Iga dan TJ di sini berdua karena kebetulan ruangan ini tidak cukup untuk the whole Bara Suara. Ya mungkin sebenarnya kita bisa mengungkap semua personil, tapi entar hostnya berdua kan tinggal pundak doang. Jadi Bara Suara di tengah, terus cuma pundak kiri, Genus pundak kanan. Jadi kayak games yang tadi itu. Nah itu dia. Bara Suara ini adalah band yang lumayan lama yang terkenal dengan diksi-diksinya yang buset susah banget. Oh iya. Iya kan Kak? Itu tergantung intelektualitas sebetulnya. Nah karena Thank gue you. salah satunya mikir bahwa Bara Suara easy kok. Oh gitu. Iya kan? Keren. Pantes kamu. Dari awal gue lihat lu pasti Bara Suara pasti ngerti. Iya, gitu. gue tuh sehari-hari gue kalau bangun kayak "Mah, RPUL. penunggang badai mana? Iya, nyari supir gue. Anjay. Enggak pandai. Mobil lu namanya Badai ya? Yoi. Kayak supir lu. Keren. Gue ngelihat artwork album yang paling baru, gue penasaran banget itu kenapa batu itu lo temukan di mana sih kalian? Nih itu? ide pencetusnya Iga. Itu hidden gem di mana sih? Anjay. Anjing. Hidden sih. Cirebon. Enggak. Jadi awalnya itu kan kita pengen bikin artwork tuh pengen macam-macam lah, ada lukisan apa segala macam. Terus gue pribadi akhirnya ngerasa karena ini albumnya kita bikinnya udah serius banget dan lain-lain. Terus gue pengen kayaknya the whole production tuh kayak no easy way out gitu loh, maksudnya kayak semua konsep dan semua produksinya ribet gitu. Terus jangan sampai di ujung artworknya kita juga malah jadi males effort gitu. Terus gue pikir apa yang orang jarang lakuin sekarang dan kita nggak pernah lakuin adalah ngambil foto asli. Ngambil foto asli terus kemudian foto asli itu bukan sesuatu yang direkayasa, berarti gue harus memikirkan objeknya apa nih. Objek yang nggak bisa direkayasa adalah pasti salah satunya objek alam. Dari objek alam gue kemudian ngambil turunannya dari makna dan konsep albumnya, makna liriknya segala macam. Objek alamnya apa nih gitu. Kemudian si album ini kan si Jalaran Sadra tentang gampangnya adalah tentang the act of surrender atau karena pasrah gitu-gitu. Terus gue mikir kayak apa ya, sesuatu yang sifatnya immovable gitu, kayak nggak bisa digerakin, hampir nggak bisa runtuh lah gitu. Gue kepikir satu gunung, tapi kalau gunung terlalu panorama gitu. Terus gue pikir yang lebih itu dari gunung apa pohon? Enggak, pohon bisa ditebang. Batu di mana? Batu di gunung atau batu di laut? Terus kemudian dari situ gue ngobrol sama fotografernya namanya Yogi Kusuma, dan ngobrol juga sama Farid Stevi, dia vokalisnya Festivalis dan dia juga yang ngerjain ini tipografinya. Kemudian dari situ kita coba cari batu di mana nih yang sesuai dengan spesifikasi gue lah gitu. Gue pengen either backgroundnya itu laut atau langit. Terus kemudian ini ada laut di mana? Di Pacitan, di Pantai Buyutan namanya. Untuk menuju ke Pacitan itu kita harus dari Solo itu sekitar 3,5 jaman lah naik mobil. Dan itu emang rutenya emang harus ngelewatin hutan-hutan, pedesaan segala macam, nggak ada lampu, nggak bener-bener kita untuk mencapai ke sana tuh gue spend kayak 3 malam untuk dapetin foto itu. Kemudian setelah akhirnya kita mencapai ke Buyutan, itu kita ngelewatin padang rumput dulu. Habis itu pantainya tuh di bawah. Jadi kita naik mobilnya turun ke bawah gitu, putar, habis itu kita parkir. Di situ emang udah ada kayak bedeng-bedeng isi jualan mie instan dan lain-lain lah. Berarti itu di tempat wisata juga sebenarnya. Tempat wisata cuman karena aksesnya susah banget, jadi sepi. Gitu. Kita 2 hari ke sana.
terus ngelihat batunya, pas ketemu batunya gue juga kayak wah ini gila sih, maksudnya energi di sana ada yang nggak bisa dijelasin lah, gue nggak tahu kenapa, pokoknya begitu ngeliat batu itu gue kayak tertegun lah ya, maksudnya bener-bener diem, bukan apa ya, bukan ngeliat itu sebagai bentuk objek yang sekedar indah atau apa gitu, cuman mistis. Bukan sih ya, apa ya, kayak lo ngerasa bahwa ini ngewakilin banyak perasaan orang yang pernah ngeliat batu itu gitu loh. Maksudnya kayak banyak energi di dalam situ yang lo cuman bisa nangkep itu kalau lo lihat sendiri aja. Ya terutama di jam-jam kayak jam 5 sampai jam 6 gitu, maksudnya ketika matahari udah agak turun menuju gelap, itu berasa tuh. Jadi akhirnya kita berusaha untuk potret, dan itu karena itu jauh ya, fotonya itu jauh gitu, ada kali mungkin hampir 1 kilometer. Enggak lah, 500 meter. 1 kilometer jauh sih. Iya, enggak 1 kilo, 500 meter Tapi ini jauh lah. sih sebenarnya juga nih. Jauh. Mungkin tuh 500-700 meter lah, jadi kita nggak bisa mendekat karena itu palung, dan itu jadi pantainya nggak bisa diberenangin, plus karena itu ombaknya gede banget. Kita juga sempat nyari kan sama Yogi, cuy apa kita pakai perahu karet ya? Wah jangan deh coy. Kayaknya sih. Jangan sampai kata keluar. Iya, albumnya Jatuh sama batu kan nggak lucu. Ya udah akhirnya kita stay itu dari hari keduanya, kita memutuskan untuk oke deh, kita dari siang, kita dari jam 2 sampai jam 8 malam di sana, dan hari kedua itu kebetulan sepi, jadi dari jam 2 itu cuma ada beberapa orang, terus kemudian orang itu udah pulang semuanya tuh. Karena udah sore ya kayak juga. Udah sore mungkin ya udah pulang ke rumahnya gitu. Pokoknya kita ngambil itu sampai ada itu kayak diambil tuh jam-jam 5-an deh. Jadi mataharinya Ini udah. tuh gak diedit ya langit? Enggak. Ini real lagi. Segloomy itu. Iya, Oh iya, mampus. mistis banget karena juga kayaknya cuacanya juga mendukung Iya. pada saat itu untuk seperti ini. Pada saat itu ya. Jadi emang kita nungguin dari jam 2, ya kita ambil lah footage apa segala macam, pas dipakai itu yang sore tuh, karena kayak mungkin udah jam 5:30 deh sebelum gelap, tapi kita sampai di situ sampai jam 8 dan nggak disuruh pulang sama saya, kan biasa kalau tempat wisata itu biasanya ada yang kayak udah malam pulang. lah Iya. itu karena di sana gak ada yang jaga. Nah terus di sana kita cuma tinggal sisa tuh, pokoknya udah jam 7 jam 8 tuh cuma sisa 1 bedeng doang yang jualan pop mie yang lampunya masih nyala tuh. Itu jam 7-an kita udah kayak pulang kayak lagi coy. Terus tapi fotografer gua kayak nggak deh, dikit lagi udah dikit lagi, gue nemenin dia gitu kan. Gue tuh fotografer. Iya, terus Takut betah gue. si Farid juga kan bawa dupa kan, dia bawa dupa untuk permisi karena emang aneh sih, bukan aneh ya maksudnya, Energi yang dipacar batu energinya itu tuh kayak lo nyampe sana tuh kayak tahu kayak lo kayak jangan macem-macem di sini deh. Iya. Karena si batu itu tuh kayak gue ngerasa dia bukan lumayan sih, kayak ngasih tahu lo bahwa tempat lo tuh cuma di sini dan gue di sini. Lo kalau mau permisi dulu sama gue kalau mau ngapa-ngapain gitu. Dan itu rasa itu gede banget. Pas di jam 7 gue berdua sama Yogi gitu, udah dingin gitu kan kayak. Jam 7 emang masih kelihatan? Nggak ada apa-apa. Itu bener-bener gelap total. Jadi yang lo tunggu sampai malam jam 8 tuh apa? energinya kayaknya. Jadi kita pengen dapetin itu pakai flash. Oh. Jadi akhirnya tapi flashnya ternyata nggak nyampe kan, karena itu jauh banget. Terus akhirnya kita ngefoto adalah bagian tebing-tebingnya itu, dan itu jadi salah satu bagian dari artwork juga. Ya udah pas di situ kita bener-bener setelah jam 7-an jam 8 gitu udah, terus gue bilang sama Yogi, cuy, gue tarik dia gitu, dia pulang aja yuk. Gue bukan takut setan ya, ngerti gak sih? Bukan takut setan, bukan takut orang, bukan takut dibegal apa segala macam, cuman kayak emang gue nggak mau ada di situ aja. Kayak berat ya rasanya. kayak udah disuruh pulang gitu loh rasanya, kayak terus kayak cuy, kayak udah suruh balik nih. Iya nih, gue juga. Jadi balik yuk. Karena dia kalau nggak dia kayak mesti foto-foto gitu. Si Farid juga, ayo pulang yuk. Gue tapi lumayan penasaran gitu. Berarti sebelum lo kesini lo udah tahu spesifik batu ini. Berarti ini bukan kayak lagi santai-santai, Udah. batu itu Udah bagus. riset dulu ya. Udah riset dulu. Jadi emang udah ada beberapa pantai, cuman begitu kita nyampe ke situ, karena gue riset ada beberapa pantai. Satu udah pantai udah rame banget gitu, udah wisata banget deh. Kurang enak gitu, bukan kurang aja rasanya. Pas gitu nyampe di sini, pas nyampe, sebetulnya kita ada 3 pantai, cuman satu lagi terlalu jauh. Akhirnya dia coba di sini deh. Pas nyampe ke Buyutan kayak, gue langsung kayak yang ini aja, udah nggak usah di kemana-mana nih gitu. Kan udah tahu begitu yang nyampe ini kayak ini emang kayak begitu gue lihat langsung gue udah tahu kayak oke, ini artworknya yang ini, batunya yang ini gitu. Lu foto. Angle-nya juga dari situ. Angle-nya dari sini. Angle-nya terserah. Pokoknya gue pengen pas begitu lihat gue bilang sama dia, kita nggak usah kemana-mana, batunya yang itu. Oke ya udah, ayo. Sebenarnya ada 2 batu di situ.
Tapi based on research, si batu ini sendiri sebenarnya dia tuh pernah tersentuh manusia nggak? Atau mungkin udah ada namanya? Kan biasa gitu ya, kayak ini batu apa, batu apa. Oke. Mungkin ini bisa dikoreksi kalau gue salah untuk teman-teman yang tubuh di daerah sana, di daerah Buyutan. Itu mungkin zaman dulunya pernah dipakai untuk persembahan gitu. Persembahan mungkin kegiatan spiritual gitu ya. Gue dengarnya begitu, cuman apakah ini perlu di cross check faktanya. Tapi salah satu yang ilmiah adalah jadi dulu ini batu dan gunungnya itu terbalik. Jadi sebenarnya itu dulu itu yang kita jalani nih, kita apa segala macam itu bawah laut sebetulnya. Jadi semua itu yang ada di bawah laut. Jadi makanya sering ditemukan, gue ceritain juga sama Farid, ditemukan bahwa di atas-atas itu kita masih nemuin fosil-fosil kerang dan lain-lain di atas gunung. Di atas gunung yang tempat kalian dudukin. Betul. Jadi ternyata dulu itu mungkin ada apa ya gejolak di bagian entah geografinya atau gimana. Jadi permukaan airnya turun dan itu naik gitu. Zaman dulunya ternyata itu laut. Gitu. Jadi makanya si batu ini gue ngerasa juga karena emang dia udah ngalamin sekian ribu tahun dari zaman dia masih ada di bawah laut sampai akhirnya dia muncul ke permukaan dan masih belum hancur. Nah itu dia kayak di tengah-tengah sendiri gitu ya Kak? Iya banget. Itu kalau lihat tuh kayak gila rasanya, lo kecil banget gitu loh. Karena bener-bener ombak segala macam tuh nggak ada berhentinya. Kayak ombak itu bukan ombak gitu ya. Buar gitu kayak wah tuh kalau di jam 5:30 gitu mistik banget sih rasanya. Dan berasa banget kok di fotonya. Berasa banget di fotonya. Iya, kalau hawanya. Itu hawanya berasa, tapi dengan kita membaca captionnya juga itu akan menjadi kayak gue liat foto ini, gue baca captionnya, gue kayak lagi baca buku. Gue pengen bilang kayak gue kayak lagi baca buku saking bagusnya gitu. Nah, tapi dari si batu itu ada nggak tercipta sesuatu misalkan kayak gue bikin lagu sih based on batu ini gitu. Masih belum sih ya. Belum. Jadi karena itu terjadi, gue pengen ngasih lihat lo batunya deh sebentar deh. Dari sisi yang berbeda kah? Iya, berarti pas perjalanan mencari visual itu sebenarnya the whole album udah selesai? Udah selesai. Oke. Oh, tinggal cari artworknya. Betul. Cuman maksudnya pikiran tentang si batunya itu ya sambil berjalan di akhir-akhir lagu-lagu itu udah komplit gitu kasarnya si Iganya. Mana tuh batunya? Gue lagi nyari cuman kayak jauh. Mana ya? Dan dari beberapa pantai waktu itu saya bagian yang ke Pantai Indah Kapuk. Wah, kasihan. Makan ramen. Cari makan saya di sana. Pasti mampir Edge Club nih. Mampir Black Owl. Ini mana tuh mungkin batunya? ini tunggu ya, maaf ini. Enggak apa-apa. Ini waktu jam Ini batu yang Enggak. Ini di sekitar sana. Dan ini bagus nah banget. ini ketika malam nih. Bagus banget. Coy. Ini malam. Iya, nih. Gen. Julio. Hah? Pakai kamera apaan nih? Bukan kamera iPhone ya yang jelas ya. Bagus sih. Kayak ini coy, kayak avatar. Wah, ini kalau gue post di Instagram nih. Dapat brand gue langsung. Iya, lu pakai caption gitu kan, caption. iya. Oh, ini salah satu batunya juga nih. Oh, jadi dia tuh kayak ada banyak Banyak pecahan. Ada tiga yang paling besar. Oh, ini underwater. Banyak deh, maksudnya kita pas kesana juga milihnya untuk anjing susah juga ya. Oh, tapi ini nih yang ini nggak jadi kita pakai buat artwork padahal ini one of the. Jadi pas Iga pulang dari sana tuh kita waktu itu milihnya 2 atau 3 batu situ Bung? Dua batu. Ya akhirnya berenam Yang ini nih. Yang ini nih gitu. Gitu kayak lumayan kompak juga waktu itu kayak yang terpilih si beliau ini nih yang muncul di cover sekarang. Gitu. Wah, itu loh. Menarik banget. Batu itu kita bahas batu lama banget ini. Iya. Selain batu ginjal dan batu akik. Batu akik. Iya. Berarti kurang lebih 4-5 tahun ya setelah album kedua. Karena memang kenapa lama? Sebetulnya mungkin efektif pengerjaannya 3 tahun, 2 tahun setengahan lah ya. Karena itu kan kita kepotong pandemi tuh 2020-2021. Iya benar. Nggak bisa ngapa-ngapain kecuali Zoom sama teman-teman gitu. Bener. Sama jualan makanan online dari Makanan rumah. online itu dia. Itu yang Dalgona. Dalgona. Jangan kaget. Abis COVID kita berotot kanan doang aja. Ya kagak ada tuh orang dalgona pakai tangan kiri kan. Iya.
Iya. Tapi kan makin sini udah ada yang kayak sudah itu loh. Iya, ada si alat tuh kan ada alat yang buat bikin dalgona. Oh ya? Dan alat itu Udah ada. keluarnya after covid. Nggak guna. Jadi kayak thank you for nothing. Kata gue makasih penemuan lo, tapi Iya. buat apa? Orang juga udah gumus sama dalgona Buat jujur apa, kalau anjir? sekarang. Dalgona Iya. itu apaan sih? Hah? Gue gak tau lagi. Ij. It's okay. Gak Gua apa-apa. akan menjelaskan Kak. Jadi dalgona itu adalah Jelasan. kopi, Nah. dikasih gula. Ya. Nah, yang ketika lo aduk-aduk dalam tenggang waktu tertentu, Tertentu. Iya. dia akan menciptakan buih. Ya. Nah, foam. Foam, iya oke, buah, ya lebih benar. Nah, terus itu akan tercipta sebuah rasa yang manis milky. Manis milky. Iya. Oh. Nah, nggak penting kan? Cuman karena waktu covid kan emang kita semua di rumah, jadi emang hal-hal yang basic buat kita jadi penting banget sebenarnya. Iya. Gue juga menyadari langit itu biru ya pas covid waktu itu. Lah emang lagi biru covid doang, sekarang udah abu-abu Oh, udah, lagi. oh, iya, iya. Thank you bener. Jakarta. IQR zero. Oh ya oke. Dalgona menarik ya. Kita mau ngomongin polusi Jakarta nggak? Gue sih ngomongin Panjang dalgona. lagi. Gue kan udah lupa sebelum dalgona kita ngomongin apa. Oh, membuat ini berapa tahun. Oh iya. Oh iya. Kenapa jadi ngomongin dalgona ya? Iya, gara-gara pandemi. Karena lebih Udah gitu. lama gak ke distrak kita. Iya, itu dia. Nah, tapi selama 3 tahun itu, ini juga sebenarnya gue tadi baca dari captionnya sangat-sangat panjang dan menyentuh gitu. Nah, selama 3 tahun kan lo bilang di caption itu Kak bahwa album ini tuh salah satu yang kayak sangat meremas, sangat susah lah bikinnya gitu. Iya, iya. Nah, sebenarnya yang lo maksud dengan susah, apakah misalkan lo sudah pengen melahirkan sebuah lagu, kayaknya ini lagunya nih, tapi kayaknya enggak deh guys, kayaknya enggak nyampe deh apa yang pengen kita maksudkan gitu. Itu salah satu poin. Oke, Benar, itu salah satunya. Dan apa yang paling menghancurkan kalian di dalam proses 3 tahun itu? Sebetulnya mungkin ini kali ya, Tatija bisa nambahin juga. Karena emang kita mengalami bagaimana apa ya istilahnya, our plans crumbled gitu. Maksudnya benar-benar semua rencana tuh di depan mata kayak harus hancur lebur gitu. Kita ngeliat Covid semua. salah satunya bahkan. Betul. Itu tapi terjadi untuk kita semua ya, not especially Betul. buat di orang-orang musisi juga enggak semua. Bahkan ya semua ada yang nikah nggak jadi apa segala macem. Benar. Plus ya banyak hal yang susahnya adalah karena kita nggak komunikasi, terus kita satu lagi kehilangan pekerjaan, mata pencaharian. Jadi emang secara kolektif ya kita semua ngerasain semuanya hancur depan mata gitu. Iya benar. Semua harapan-harapan kita lah ya, maksudnya bahkan banyak usaha yang tutup dan lain-lain, dan ya nggak ada yang istimewa dari kami semua sebagai band, tapi kita susahnya karena emang semua yang terjadi itu, plus banyak kehilangan apa ya, kayak gua kehilangan kakek gua, terus kemudian dan lain-lain lah ya, banyak urusan kesehatan, urusan sakit gitu, jadi tabungan udah mulai habis gitu kan. Iya, Jadi benar. ya emang ancur leburnya lebih di situ sih sebetulnya. Maksudnya kita juga kayak berenem nggak bisa juga yang awal-awal kita masih yang kayak ayo kita bantuin buat ini buat tim produksi supaya mereka tetap Sempet tuh ya. cepat iya, ya iya, gitu-gitu. iya. Tapi kemudian di apa ya, beginning of 2021 kita udah kayak kita perlu buat diri sendiri dulu deh nih, karena ini bener-bener serius loh. Jadi 2020 kan kita masih ada kayak shock Iya, terapinya iya, kan, kita iya, masih iya. kayak guys kayak zoom yuk gini, masih Masih ketawa-tawa, bercanda-bercanda. bercanda-bercanda. And then 2021 ketika si COVID-nya udah makin sangar, orang banyak meninggal, kita baru depresif banget gitu semuanya kan, kayak anjing ini kok kelar-kelar ya gitu. Maksudnya kita di sini terus nih. Jadi emang ya semua yang kita rasain akhirnya terciptalah si 2021 akhir, kemudian kita udah apa istilah PSBB. PSBB. Iya, iya, iya. Iya, kapan terakhir lo PSBB. dengar PSBB? Udah, cuy. Iya, kapan lo dengar kata Sinovac? Aduh iya lagi. Sinovac sama ini yang ternyata bikin darah beku, apa itu vaksin? AstraZeneca. AstraZeneca. Iya, iya itu. Congrats. Terima kasih programnya. Makasih. Next baru speak up. Sama apa? Sama aplikasi kita yang gak berguna pada waktu itu. Peduli pundungi. lindungi, ya kan? Peduli pundungi. Peduli lindungi. Iya, Habis sebuah. itu peduliin pundung. Iya, habis itu langsung miliaran tuh. Terus oke. Iya juga ya. Iya, triliunan. Terus nggak berguna. Habis itu ya karena banyak itu di 2021 akhirnya terakhir si PSBB itu, kemudian kami memutuskan untuk guys, kayaknya kita udah nggak bisa ngelakuin workshop kayak biasa deh. Maksudnya ini udah terlalu banyak keterlambatan lah. Tapi ya kita nggak marah-marah juga soal itu karena memang kondisi begitu. Iya. Akhirnya kita
gimana nih, udah kita sewa villa aja 1 minggu di puncak, ya udah kita bikin albumnya di situ. Oh, tapi waktu kalian ke villa bareng-bareng itu memang sebenarnya nih Workshop. materinya udah ada apa Iya. tinggal kayak ini gimana sih ini kelarin gitu. Ya sebenarnya sih waktu itu ada yang udah ada, banyak yang belum ada juga gitu. Jadi sebenarnya waktu pas berangkat ke sana juga arahnya apa yang terjadi di sana terjadilah sebenarnya gitu. Iya. Sambil nyari suasana baru juga gitu. Karena sebelumnya kan belum pernah dilakukan gitu. Dan ya alhamdulillah ada banyak lagu yang terjadi di sana sih. Gitu. Iya. Dan ternyata memang ini sih ternyata memang berpengaruh gitu yang dari melek sampai tidur lagi ketemu berenam ini gitu plus terus juga enaknya juga bisa tiba-tiba si Iga pengen nyoba itu di jam-jam aneh gitu langsung lakuin gitu plus di luar itu juga suasana di sananya juga tetap ada efeknya juga sih ke kami gitu kan. Sebelumnya pernah ada proses kayak sejenis karantina gitu kalian Sebelum seminggu? COVID ya, Nggak ada, belum. Iya, Nggak makanya. ada. Kayak cuma kumpul di studio aja Iya, pulang. ya malam pulang, pagi melek berangkat ke kantor gitu misalnya atau ke studio gitu. Oh ya oke, maksudnya ya tapi studio juga sih apa? Iya. Ya gitulah gitu. Kalau yang beneran nginep seminggu baru kali ini aja. Terus kalian menemukan satu hal baru nggak tentang masing-masing gitu? Misalkan kayak Ternyata Iga. ternyata setelah kayak ya gue berteman sama Iga misalkan udah lama, tapi setelah gue di villa 1 minggu gue baru tahu ternyata dia begini gitu. Atau mungkin dari Iga ke TJ sebenarnya kayak gitu. Ya lebih ke kita udah tahu gitu semuanya kelakuannya kayak gimana ya minus dan plusnya gitu. Tapi ya pas bareng kayak wah anjing makin gini loh ya bangsat gitu. tapi ya maksud gua nggak in terms of seriousness apa enggak, cuman emang kayak oh gitu ya emang begitu. Jadi emang ya kita juga pas itu udah berapa tahun 8 tahun. Iya, jadi sebenarnya nggak ada yang ngagetin sih karena maksudnya emang udah tahu gitu kasarnya ya kita udah 10 lebih belum sih? 10. Oh, Album Jadi, pertama kan 2015, tapi 2000 kalian ya. udah sebagai bara suara tuh dari 2012-an lah 2012 awal-awal gitu. kasarnya. Ya udah tahu lah kayak oh ya begini gitu. Oke, kasarnya inilah misalnya ya lihat oh ini lagi stres nih, lagi ngambek nih udah tahu. Cuman bedanya ya sekarang gimana ya nggak ada yang baru sih sebenarnya. Cuman jadi Oh lagi gak punya duit nih gitu. ya COVID. Oh, semuanya. jadi lebih ini lebih lengket kali ya istilahnya gitu yang Sticky rice. Gue enak banget tuh. tadi lagi restoran apa restoran iya ya? Thailand ada tadi Ratai. Santai, Harus kita makasih. nyebutnya santai. Katanya di Mango Sticky rice yang enak ya deket. Apa Gue gitu. pernah, gue nggak tahu kalau enak. Tapi Yang gua yang waktu itu Ci? emang itu enak hitungannya? Enak lah. di mana di dekat sini Online, on time, online. Ada tuh kemarin teman gua. Apa? Online. Oh, iya. Kok kita jadi ngomongin ini ya? Terus Oh iya, benar. iya. Enggak, lu yang mau kita ke Bogor Rice bang. ya tapi itu sih tapi jadi lebih ini aja lebih lengket aja sih kasarnya gitu Oke, apapun itu artinya. oke. Dan gue juga penasaran, gue tuh penasaran banget. Kalian akhirnya setelah 3 tahun jadi nih album, jepret gitu. iya. Sebutin masing-masing menurut Iga dan menurut TJ satu lagu yang menurut lo, oke, akhirnya lagu ini melengkapi Jalanan Sadar versi gua. Menarik. Bung, Iya dong, versi melengkapi ya. melengkapi. Melengkapi. Oh keren. Lo dulu. Gue dulu. Iya. Aduh, 2 sih sebenarnya. Satu, Nggak boleh 2 ya. nggak boleh. Oke. Dia selalu, Ada dia yang selalu, kita tuh. Satu doang kan. iya. Dia selalu gitu kalau disuruh 1, 5 ntar tau. Album favorit di album apa? Semuanya. Gue suka lagu yang banyak soalnya. Oke, melengkapi ya. Terbuang dalam waktu buat gua. Terhubung. Terbuang dalam waktu. Terbuang dalam waktu. Percuma apa kita baru ngomongin barusan. Iya. Gua itu juga adalah lagu yang paling nyangkut di gue di album itu. Rasanya tuh kayak apa ya? Kayak lo tuh denger lagu itu tuh lo kayak pasrah. Kayak ada sedihnya, ada senangnya, tapi tuh kayak ya udah lo nggak bisa, ya udah gitu, ya udah aja. Karena gue sebagai orang yang menonton konser Typhoon di Rossi ya di 2015 ya. Lantainya getar tuh. Sumpah, gue tuh sampai kayak ini aman gak sih dipakai gedung reot Iya, tentunya pengabdi setan ini? Iya, tentunya enggak. Jangan ya guys. Ini lagi Iya. serem banget. Berdoa sih.
please mudah-mudahan jangan jebol. Iya makanya terus maksudnya kayak gue nonton itu terus gue masih denger yang sekarang berasa gitu bedanya. Jadi menurut lo kenapa lagu itu melengkapi album ini? Kalau gue ini versi pendapat gue pribadi ya. Ya Bara kan dari dulu alhamdulillahnya kalau bikin lagu ya jujur semaunya dalam arti itulah yang kami rasakan, yang kami rasain, yang keluar dari kami kayak gitu. Dan pas selesai pun oke, emang pengen begitu gitu kasarnya. Ya itu zaman dulu kayak ya meledak-ledak lah gitu, kayak mau berantem terus gitu kalau di album Typhoon gitu kan. Jadi Pikiran dan Perjalanan mungkin agak lebih tenang gitu lagunya gitu. Cuman masih tetap begitu gitu. Dan bagi gua si Terbuang Dalam Waktu tuh kayak sentuhan baru dalam arti lebih melankolis gitu. Kebetulan yang dibicarain juga lebih mungkin lebih pengalaman itu lebih dirasain sama banyak orang gitu. Dalam arti melankolis itu kata yang sangat tepat. Itu yang gue rasain dan alhamdulillahnya saat itu akhirnya keluar, banyak teman-teman gue gitu di umuran gue yang nggak dengerin Bara juga gitu karena apapun alasannya. Ini yang tadinya belum sempet dengerin Bara sampai cukup banyak gitu yang jadi dengerin Terbuang Dalam Waktu gitu ya termasuk mewek juga gitu apa dan segala macam kayak ini nama-nama baru nih di teman-teman gue yang gitu. Jadi ya kasarnya ada satu puzzle yang keisi lah dengan si Terbuang Dalam Waktu dari banyak puzzle yang mungkin masih belum kami lakuin juga. Kalau menurut Bapak Iga? Kalau gue karena lagu terakhir yang kita bikin itu judulnya Habis Gelap, itu tentang apa yang terjadi di Palestine dan itu emang akhirnya menutup semuanya dengan ini dalam prosesnya gitu, menutup semuanya dengan gelap gitu. Kayak kan biasanya kan orang bilang habis gelap terbitlah terang, ini kan belum. Jadi gitu. Gelapnya belum habis. Habis gelapnya kapan gitu. Dan ini emang secara secara kolektif the whole feelings dari albumnya emang sadness, grief, terus grim and death and hal-hal kayak gitu. Cuman bagaimana memotret ini dari kacamata yang berbeda-beda, kayak Terbuang Dalam Waktu kan itu akhirnya tentang kepergian juga gitu. Cuman rasanya manis, melankolis. Terus ada judul lagunya Fatalis. Nah itu tentang itu juga, cuman marah gitu. Merayakan Fana tentang itu juga, tapi persepsinya lebih ke ketika orang meninggal menuju ke tempat berikutnya gitu. Jadi kalau si Habis Gelap ini tentang pembantaian dan kematian, tapi yang belum habis-habis. Jadi emang itu kayak sebagai sebuah sebuah lanjutan ke tempat berikutnya yang kita belum tahu apakah ini habis gelap ada terang atau habis gelap cuma ada gelap lagi gitu. Iya benar. Jadi itu kayak bukan supaya bisa, cuman ya mungkin ini akan nyambung ke perasaan di album berikutnya atau lagu berikutnya kah gitu. Kita nggak tahu di situ. Oke. Tapi sebenarnya si Jalaran Sadra ini tuh apa sih yang pengen disampaikan ke para penunggang badai? Anjay. Keren. Enggak, sebenarnya gini, apa yang pengen lo sampaikan? Apakah sebuah kepasrahan atau acceptance? Apa kayak lawan? Iya, atau kayak lawan gitu. Ini menarik. Jadi ini memang sebuah album yang tidak ada hal yang pengen kami sampaikan. Wow. Iya, jadi nggak ada yang pengen disampaikan. Nggak ada dalam artian gini, karena kami ketika bikin ini kami ngelewatin banyak hal dan banyak sekali turbulensi lah ya gitu di dalamnya. Dan sampai pada poin ketika album ini selesai, apa ekspektasinya, terus apa harapannya, terus apa yang pengen disampaikan, nggak ada. Karena album ini selesai aja, ini udah sebuah pencapaian. Bukan pencapaian ya, ini sebuah proses yang akhirnya kami juga lega ini udah selesai gitu. Karena untuk bikin album ini nggak gampang, rasanya nggak enak gitu, rasanya tuh traumatik dan lain-lain. Ini kayak you overcome the trauma gitu. Jadi apakah ketika lo bisa overcome trauma, apakah itu misalnya gini, kalau gue tanya sama lo sudah overcome trauma itu, rasanya apakah itu seperti achievement atau itu sebuah enggak lagi sebuah Kok jadi curhat? Oh iya, sorry. Iya, tapi rasanya gitu kan ketika lo lagi overcome trauma lo, mungkin rasanya tuh bukan kayak sekarang lo memenangkan sesuatu gitu. Iya, tapi lo merelakan sesuatu gitu. Iya, benar. Ya kan rasanya kayak gitu kan. Cuman kayak gitu, tapi sebenarnya betul. Lo tidak berasa pun memenangkan atau mendapatkan apapun, lo cuman kayak
gitu. Dan biar nggak tahu ya, cuman dan di saat itu kan juga bukan mau pengumuman, gue udah Aku berhasil, ya, cuman aku sukses. tapi lo tahu lo menempuh Cuma lo yang tahu. satu level tertentu di dalam diri lo bahwa lo udah ada di situ sekarang gitu kasarnya. Banyak juga yang menyampaikan, misalnya dari respons-responsnya tuh kayak anjir nih kayak tentang eksistensial gitu. Maksudnya di mana lo berada di dunia ini dan tugas lo apa dan segala macam hal yang menyelimuti itulah. Jadi kayak di lagu terakhir tuh judulnya Manusia. Itu kayak sebetulnya ada lirik yang gue tulis di bait terakhirnya tuh kayak manusia hidup di dalam putaran, manusia tuh kayak manusia pion keseimbangan dan manusia harus bisa memaafkan, terus manusia kekal di keabadian gitu. Dan itu memang sebuah akhir dari sebuah perjalanan ini adalah untuk mempertanyakan tentang lo tuh sebenarnya apa dan siapa gitu loh. Betul. Dan di caption gue sempet tulis, lo harus semoga lo bisa ngilangin kami berenam di dalam proses ketika lo dengerin album ini. Kayaknya it doesn't matter. It doesn't matter who wrote the song, doesn't matter who record, doesn't matter siapa orang yang di sini. Karena begitu lagunya jadi, ini punya lo, terserah lo mau ngapain, terserah lo mau punya makna sendiri. Apakah lo mau tanya sama gue kayak, bang maknanya ini bukan, gue nggak bakal jawab. Kayak kalau lo ngerasa ini maknanya itu, ya udah itu aja. Itu maknanya buat lo. Jadi kayak si Jalan Sadar nih karena pasrah, ya karena emang ini udah, ya udah ini kalau emang ini jadi album terakhir kami semua atau apapun, so be it aja. Jadi emang udah buat lo nih. Ini album selalu, maksudnya ketika kita nge-treat bahwa ini adalah album terakhir, kita akan coba ngasih yang paling baik gitu. Instead of kita ngerasa kayak, this is gonna be one of the 7th album of Bara Suara gitu. Enggak, ini bisa jadi album terakhir. Tapi itu penting untuk kita punya mindset itu. Kenapa? Karena abis itu kita bisa ngeluarin semuanya no easy way out tadi. Yeah. Mungkin gue nggak bakal ngelakuin mau motret ke Pacitan segala macam 3 hari. Kalau emang gue nggak berpikir bahwa this could be our last album gitu. Hal kayak gitu sih sebenarnya. Berarti sekali lagi kami mengucapkan selamat untuk album Terima kasih. Jalaran Sadra. Semoga Kesedot bro. sedot ke batu, hati-hati ya. Parah. Hati-hati ya. Ya, Lalu besok-besok semoga Pacitan. Pacitan. Halo SBY. Lu pulang-pulang bawa keris sih kayaknya. Lah gue mandiin kerisnya. Bener. Pokoknya semoga semua yang udah dibikin, semoga semua yang sudah mendengarkan, pokoknya ya bisa merasakan apa yang ingin dirasakan masing-masing. Amin dong. Puas semuanya. Betul. Amin. Terakhir, karena nempel terus itu barengan sama quote, setiap akhir ya. episode kita harus memberikan quotes of the day. Wah anjir. Jagonya. Quotes hari ini adalah tepat waktu cermin pribadiku. Anjay. Terima kasih untuk 1 jamnya Iga. 1 jam yang gak ada isinya, yang kosong. Ya, Oke. Genos. Gua. Oke. Jangan mudah terbawa. Bagusan quotes gua ya. Jangan mudah terbawa. Anak buat pesan ibu buat anaknya kayaknya bandel banget nih anak nih. Jangan mudah terbawa pergaulan. Iya. Anjir, lu dulu yuk. Kati judul. Oke, quotes ya. Bulbul Effendi makan nasi kebul-kebul, sambelnya sambal terasi. Itu dia. Pantun bukan quotes ya. Enggak udah. Udah. Berarti gue jadi ikan paus muntah-muntah. I love you muah-muah. Boleh dong, please. Gluduk-gluduk nggak hujan-hujan, duduk-duduk nggak jajan-jajan. Aduh. Di kulum-kulum, di kunyah-kunyah. Jadi pantun. Assalamualaikum semuanya. Iya itu aja, please. Please gluduk-gluduk aja. Oke. Tahu, lagian udah makin susah tau disuruh bikin quotes, gila lu ya. Iya, gila. Terima kasih.